Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1222. Luo Xiu tidak menganggap tindakan abadi Lian Su meninggalkan tombak rahasia sebagai sesuatu yang salah. Justru sebaliknya ia sangat berterima kasih. Jika bukan karena warisan dan pengamanan itu, nyawanya bisa saja sudah melayang. Hanya dengan mengaktifkan kekuatan dalam botol api abadi, Luo Xiu bisa memperoleh kekuatan setara dengan manusia abadi dalam waktu 1/4 jam. Dengan kekuatan itu, membunuh siapapun dari 5 komandan bahkan Duan Kong sang panglima utama bukanlah hal mustahil. Namun ia tidak berniat membunuh mereka. Di zaman penuh kekacauan seperti sekarang, pasukan Dewa Iblis adalah senjata penting yang tak ternilai. 5 komandan Duan Kong, Qilong, Zai Cheng, Dikui, dan Fei Xue jelas melihat tindakan Luo Xiu tadi. Saat mereka masih bertanya-tanya dalam hati, Luo Xiu terlebih dulu bicara. Tatapan dinginnya menembus Zai Cheng, lalu berhenti pada jenderal di belakangnya. "Barusan, kau ingin membunuhku," ucap Luo Xiu datar namun tajam. Begitu ucapan itu keluar, aura pembunuh mengerikan langsung menyelimuti seluruh medan. Aura itu membuat semua orang termasuk kelima komandan merasakan kematian menggantung di atas kepala mereka. Rasa ngeri itu paling dalam dirasakan oleh Duan Kong. Sebagai seorang penguasa Dao, ia tahu jelas betapa jauh perbedaan antara dirinya dan seorang abadi. Jika abadi Lian Su benar-benar meninggalkan alat pengendali di tangan Luo Xiu, maka ia benar-benar bisa mati hanya karena satu pikiran. Setelah berjuta tahun tersegel sebagai penjaga warisan, kini saat bebas pun tiba, tak satu pun dari mereka ingin mati. Apalagi setelah melihat dunia luar yang luas. "Maafkan kami, Tuan Muda," ucap Zai Cheng cepat-cepat, suara penuh ketakutan. Bahkan sebagai Supreme, ia pun ketakutan. Ini yang pertama, dan terakhir, suara Luo Xiu tetap dingin, matanya menatap tajam seluruh pasukan elit. "Kalian boleh coba-coba lagi, tapi kalau berani, akan ada yang mati." Kata-kata itu seperti sabetan sabit kematian yang menggantung di tengkuk mereka. Keringat dingin membasahi punggung kelima komandan. Tak satu pun yang berani bersuara membantah. "Kami mengerti, Tuan Muda," jawab mereka bersamaan, suara gemetar menahan tekanan jiwa. Kini mereka sadar, Luo Xiu tidak hanya mewarisi kekuatan, tapi juga kendali mutlak atas hidup dan mati mereka. Meski hati kecil mereka mungkin masih menyimpan dendam atau amarah, tidak ada satupun yang berani memperlihatkannya. Karena mereka benar-benar bisa mati. Luo Xiu puas. Aura keagungan yang ia pancarkan mengingatkan dirinya pada masa lalu ketika ia memimpin pasukan lembah pembantai iblis, mengguncang dunia sebagai penguasa medan perang. "Tuan Muda," Duan Kong dan para komandan maju, menyerahkan cincin penyimpanan berisi semua harta rampasan pertempuran tadi. Luo Xiu menerima tanpa basa-basi. Ia melirik mereka dingin. "Ini satu-satunya kesempatan yang kalian dapat. Jangan ada yang mencoba lagi." Suara itu, dingin dan mutlak, membuat mereka sadar bahwa Luo Xiu tidak akan ragu membunuh mereka, meski hanya karena satu niat kecil. Setelah semua harta rampasan di gunung itu dikumpulkan, Luo Xiu menatap Duan Kong. "Apa yang kau tahu tentang rahasia kuno?" tanyanya serius. Duan Kong mengangguk dan menjawab, "Saya pernah mendengar dari abadi Lian Su. Rahasia kuno berasal dari era yang sangat purba. Banyak ahli kuat yang gugur dan meninggalkan warisan mereka di dalamnya. Mereka berharap generasi penerus bisa mengambil jalan mereka, melanjutkan dao mereka. Maka tempat ini ibarat peninggalan besar zaman lampau." Luo Xiu mengangguk. Penjelasan itu cukup masuk akal. Sepanjang sejarah yang panjang dan kabur, banyak ahli tak ingin warisan hidup mereka lenyap bersama waktu mereka ingin dao mereka terus hidup. "Lalu, bagaimana abadi Lian Su meninggal?" tanya Luo Xiu dengan tajam. Ini adalah teka-teki terbesarnya. Sebab, begitu seseorang mencapai penguasa dao, mereka praktis tak bisa mati. Bahkan waktu pun tak bisa menyentuh mereka. Apalagi seorang abadi. Duan Kong tampak terkejut dengan pertanyaan itu. "Tuan Muda, apakah di luar sana sudah tidak ada abadi lagi? Jadi, di zaman kalian dulu, ada banyak sekali abadi di alam semesta." Luo Xiu menangkap satu informasi penting dari ucapan Duan Kong barusan. Duan Kong mengangguk perlahan. "Benar, di era saat kami mengikuti abadi Lian Su, para abadi tersebar di seluruh jagat. Masing-masing abadi memiliki pasukan dewa iblis dalam jumlah besar dan menguasai sistem bintang yang luas. Abadi Lian Su waktu itu hanyalah seorang abadi tingkat rendah tingkat Ren Xian atau manusia abadi. Di atasnya masih ada Di Xian atau abadi bumi dan Tian Xian atau abadi langit. Beberapa Tian Xian bahkan memimpin pasukan lebih besar lagi, dengan banyak Ren Xian dan Di Xian sebagai bawahannya.
Luo Xiu tercengang. Jika semua yang dikatakan Duan Kong benar, maka luasnya alam semesta di zaman itu sungguh tak terbayangkan. Dunia yang kini ia kenal, seperti 8 dunia agung dan 3.000 alam raya, jika digabung pun, mungkin hanya sebesar satu sistem bintang pada masa itu. Dan di atas sistem bintang, masih ada domain bintang yang luas dikuasai oleh para raja abadi dalam bentuk kekaisaran abadi. Dunia masa kini tak lebih dari sisa reruntuhan zaman keemasan. Di masa itu, bahkan abadi Liansu yang begitu kuat, hanyalah pemula di antara para abadi lainnya. Menurut Duan Kong, dulunya abadi Liansu memimpin 9 pasukan besar. Tapi semuanya berubah saat ia bertemu lawan tangguh sesama Ren Xian, namun hampir menyentuh tingkatan di Xian. Dalam pertempuran itu, abadi Liansu kalah telak. Ia terluka parah, sekarat, dan pasukannya hancur berantakan. Ia melarikan diri bersama 5.000 pasukan yang tersisa, lalu membuka tempat warisan di pinggiran rahasia kuno tempat Luo Xiu menemukannya. Kami bersembunyi di tempat ini, agar dao beliau tidak lenyap begitu saja, ujar Duan Kong. Menurutnya, wilayah luar rahasia kuno umumnya hanya berisi reruntuhan dari para penguasa dao dan Supreme. Warisan para abadi nyaris tidak ada. Jadi, warisan abadi Liansu di tempat ini benar-benar langka dan luar biasa. Luo Xiu pun menyimpulkan bahwa zaman abadi Liansu berjarak sangat jauh dari masa kini. Dalam rentang waktu itu, terjadi banyak peristiwa besar yang menyebabkan kemunduran peradaban kultivasi hingga zaman ini tak lagi memiliki satu pun abadi. Kini dengan 5.000 pasukan Dewa Iblis di bawah komandonya yang paling lemah pun adalah Kaisar Dewa tingkat 8 Luo Xiu mulai membersihkan wilayah luar rahasia kuno. Kelima komandan termasuk Duan Kong berdiri patuh di belakang Luo Xiu. Tak satu pun berani bertindak di luar perintah. 10 jenderal memimpin ribuan pasukan, mengincar dan membantai setiap pasukan kota Wu Yuan. Semakin lama, semakin banyak pasukan Wu Yuan yang musnah. Sebaliknya, saat pasukan kota Dahuang melihat kekuatan besar yang dimiliki Luo Xiu, mereka justru bergabung sukarela, menambah pasukan Luo Xiu hingga mendekati 100.000 orang. Meski jumlah itu tampak besar, jika dibandingkan dengan ratusan ribu orang yang awalnya masuk ke rahasia kuno, jumlah ini hanya sisa kecil. Artinya, 80% dari mereka tewas. Ini memperlihatkan betapa mengerikan dan mematikan tempat ini. Boom! Tiba-tiba, sebuah aura besar mengguncang rahasia kuno. Kota Wu Yuan raksasa hitam bagaikan monster turun langsung dari langit. Kota ini sendiri adalah senjata tingkat penguasa Dao, dengan rune dan hukum besar berkilauan di sekelilingnya. Boom! Tak lama kemudian, kota Dahuang pun muncul, menyusul masuk ke rahasia kuno. Ternyata pasukan ratusan ribu yang masuk. Sebelumnya hanyalah pasukan pendahulu. Kini, 2 pemimpin tertinggi para penguasa Dao turun langsung untuk mengecek hasil perang. Namun, yang mereka temukan bukanlah medan perang berdarah seperti yang dibayangkan. Wilayah luar rahasia kuno benar-benar sunyi. Saat penguasa Dao dari kota Wu Yuan menginjakkan kaki, wajahnya seketika berubah pucat karena ia tidak bisa merasakan satupun aura dari prajuritnya. Mereka semua mati. Bahkan sebagai penguasa Dao yang dingin, dia pun tak bisa tenang. Ia memang tak peduli pada nasib para bawahan biasa, tapi skala kehancuran ini jelas bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang sangat besar terjadi, bersambung.